Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, shalom. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan menyembah Tuhan. Sebab saat kita menyembah mujizat terjadi, saudaraku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat namanya Yesus. Kami percaya malam ini kami mau menyembah Allah yang kami sembah itu. Allah barisan Israel yang sudah menolong kami di masa yang lalu. Dan kami percaya pertolongan tetap ajaib di dalam kehidupan kami. Di masa yang sekarang, dan di masa yang akan datang kami percaya. Engkau tetap ajaib Tuhan. Terima kasih, urapi kami Tuhan. Urapi kami semua yang memuji dan menyembah di Zoom. Jadi Harvest Blessing pada malam hari ini. Terkhususnya hambanya Bapak Yeskel Hebron Tuhan. Engkau berkati apapun yang dilakukannya, pelayanan yang dibuat mempunyai kuasa Tuhan. Dan kami percaya saat hambanya berkhotbah di tempat ini, kami percaya akan ada banyak mujizat yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Akan ada banyak kekuatan yang akan tercurah di atas hidup kami saat pada malam hari ini. Bapak urapi Tuhan, sekali lagi kami minta urapi hambanya, khusus hambanya untuk Bapak Pendeta Yeskel Hebron Tuhan. Kami percaya memberikan tangannya urapan kuasa, mulut lidah bibirnya dipenuhi Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin, haleluya, sembah. Ya lama shalom, haleluya. Terima kasih. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang percaya katakan kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, oh, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, oh, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Oh, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yang percaya katakan berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, oh berkatnya seperti sungai
di hatiku, kasihnya mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, oh, kasihnya seperti sungai di hatiku, haleluya. Mari yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Mari saudaraku sembah. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, sembahlah kami Tuhan, sembahlah kami. Bisa aku menyembah, mujizatmu terjadi, mujizatmu terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Oh haleluya. Terimalah sembah, hormat dan pujian. Haleluya. Haleluya. Yang percaya mari bersama-sama menyembah Dia, menyembah Dia. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami diberkati semuanya. Yang ikut Zoom ataupun yang tidak ikut, kami percaya Tuhan lawat Tuhan. Terimalah sembah, hormat, pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Oh jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yang percaya bersama-sama katakan, ku hidup karena anugerah, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama angkat kedua tangan-Mu. Biarkan surga melihat bahwa tangan-tangan yang diangkat adalah tangan-tangan orang yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Mari sembah. 1 menit, 2 menit, saudaraku sembah. Oh, haleluya. Yesus, tolonglah kami Tuhan, berikan urapan yang baru. Haleluya. Ya Allah, kami percaya, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang dahsyat, Yesus namanya, Allah barisan Israel yang hidup. Malam ini kami percaya, terima mujizat saat kami berusaha menyembah Allah dengan benar, berhidup dengan benar, melakukan firman-Mu. Kami percaya, kami terima kasih karunia Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, pegang
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup, Engkau alasan, Engkau alasan selama aku hidup, Engkau alasan, Engkau alasan selama aku hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada hambanya Pak Lukas. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan, yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita, damai sejahtera untuk setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Mari kita pujikan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Siap, ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersyukur. Sekali lagi datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak, haleluya. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi. Marilah berikan tangan kita. Ku mau beri korban syukur selalu setiap waktu. Ku mau memuji, ku mau memuji hidup. Ku mau bersorak-sorai, mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi ku mau beri korban syukur setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Siap, ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya
bersuka, ku mau semua bersuka, ku semua bersuka. Haleluya. Yang selesai terbaik bagi kita. Haleluya. Percaya ketika kita datang di dalam Tuhan ada sukacita baru. Amin. Amin ya. Percaya. Sebelum kita masuk lebih dalam, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita, ambil posisi yang paling nyaman, untuk kita mau menyembah Tuhan, tidak usah terburu-buru, biar hadirat Tuhan yang melawat, biar Roh Kudus yang bekerja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Hanya Engkau yang kami tuju Tuhan. Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Untuk kami mau senangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Sekali lagi Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hidupku semuanya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari semuanya menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Tuhan mau menyenangkan, Tuhan mau menyenangkan, bentuk setiap hati kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan. Mari angkat kedua tangan kita hari ini, menyenangkan-Mu yang senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, sekarang malam-malam menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu ya senangkan. Hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senang hanya kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu hanya itu kerinduanku. Mari yang mau senangkan hati Tuhan, kita menyembah. Hanya itu kerinduanku, hanya itu yang kami sabar, hanya itu yang kami berikan. Segenap hati kami menyembah. Sekali lagi Tuhan, kami nggak tahu Tuhan apa yang harus kami berikan Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan, kecuali hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya itu yang kami dapat lakukan Tuhan, Tuhan memberikan segalanya kehidupan kami, hati kami, segenap kehidupan kami. Dengan lembut saja, dengan segenap hati, kita nyanyikan hati. Menyenangkanmu, senangkan ya, hanya itu kerinduanku, dengan segenap hati menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, pandang wajahnya, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi berikan senyuman yang terbaik, hanya itu kerinduanku. Amin. Terima kasih hari ini, sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini, bahkan sampai tahun ini Tuhan, Kau masih berikan kesempatan kami untuk kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, buka telinga hati kami Tuhan, juga terutama Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya sekali Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya daripada-Mu, ada urapan, ada kuasa Tuhan, melingkupi setiap kami PD Harvest Blessing dimanapun kami berada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan Pak Ibron. Shalom, Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur malam ini kita boleh ada di hadirat Tuhan,
Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Pak Pastor David Lee, serta semua pengurus Persatuan Harvest Blessing yang memberi kesempatan di malam hari ini saya boleh sharing firman. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami minta biarlah Roh Kudus ambil alih kami semua, dan kiranya Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu dan melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau akan berbicara dengan bahasa yang paling sederhana, agar firman ini boleh tertanam seperti benih yang akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Yes. Berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan. Ambil alih semua jaringan listrik, internet, agar semua berfungsi dengan baik. Kami mau buka hati kami buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam ini? Ya. Puji Tuhan. Baik Saudara, malam ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu tema, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, mari kita lihat dulu Alkitab kita dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima. Ya. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Di sini dikatakan apa? Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca bersama saudara, kita ini statusnya itu adalah warga kerajaan Allah, saudara. Nah, saudara, kita memang warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah status kewarganegaraan kita, saudara, secara lahiriah, jasmani. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat, sesadar-sadarnya, kita harus betul-betul tanam dan ingat terus dalam hati pikiran kita, bahwa saudara dan saya bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi secara rohani, saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Ya, mari ikut bersama saya, katakan, saya adalah anak Tuhan. Buka mic, saudara. Saya adalah anak Tuhan. Saudara ikut. Saya adalah anak Tuhan. Tuhan. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Saya adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Nah, saudara, status ini kita betul-betul harus mengerti dan harus betul-betul kita pahami. Sehingga saudara, kita bisa mendapatkan segala berkat, segala hak dan warisan kita sebagai warga kerajaan Allah. Saudara, kita lihat bagi mereka katakan yang menjadi warga negara, katakanlah misalnya warga negara Amerika atau warga negara Swiss, ya. Khususnya mereka yang menjadi warga negara daripada negara-negara yang sudah maju, yang mana secara ekonomi keuangan sudah mengalami kemakmuran, itu rakyatnya sebagai warga negaranya itu banyak mendapatkan fasilitas. Seperti misalnya anak sampai perguruan tinggi dibiayai oleh negara dan sebagainya. Nah, saudara, kita harus tahu kalau kita saja sebagai warga negara, ya, negara di dunia ini bisa dapat fasilitas. Saudara, sama juga sesungguhnya dengan kita ini sebagai warga kerajaan Allah. Masalahnya saudara, kita ini nggak sadar. Kita ini kurang paham siapa dan bagaimana status kita ini sebagai anak Tuhan.
Sehingga saudara sebagai anak Tuhan, kita hanya labelnya anak Tuhan, tapi dalam kehidupan kita, kita kurang menerima secara penuh, secara utuh akan berkat-berkat yang luar biasa dan segala fasilitas yang sebenarnya disediakan oleh Allah buat kita, oleh Tuhan Yesus bagi kita sebagai warga kerajaan Tuhan. Padahal saudara, kita sebagai warga kerajaan Tuhan, kita ini adalah ahli waris daripada kerajaan. Mari saudara kita lihat kembali dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Ya. Roma 8 ayat 17 Yesus katakan apa? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kemudian kita lihat juga dalam Yakobus 2 ayat yang ke-5, saudara. Dikatakan di sini, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Kemudian dikatakan, dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara, kita ini sebagai anak Allah, kita ini adalah ahli waris. Sebagai warga kerajaan, saudara, kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Di mana saudara kita akan menerima janji-janji berkat Allah, fasilitas kerajaan Allah yang luar biasa. Kapan saudara? Bukan nanti waktu sudah di sorga. Tetapi sekarang ini, di masa saudara dan hidup di dunia ini, saudara dan saya bisa menerima segala berkat, fasilitas, dan segala janji-janji Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan dan sebagai ahli waris daripada kerajaan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, kerajaan Allah itu di mana, Pak? Ya. Apakah kerajaan Allah itu nanti di sorga atau bagaimana? Saudara, mari kita lihat di dalam firman dalam Lukas 17 ayat 20 dan 21. Ya. Lukas 17 ayat 20 dan 21 di sini katakan, atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, dalam bahasa Indonesia katakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, kata di antara atau kata depan ini, ya, itu dalam bahasa Yunani itu entos, ya. Nah, saudara, kata Yunani entos itu bisa diartikan di antara, tapi juga bisa diartikan di dalam. Nah, saudara, dalam King James itu dikatakan, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah itu ada di mana, saudara? Di dalam saudara dan saya. Nah, dalam EMPC ya, di situ dikatakan, nor will people say, look here it is, or see it is there, for behold the kingdom of God, ya, kerajaan Allah is within you, ada dalam kamu, in your heart, dalam hatimu, and among you, surrounding you, ya, di tengah-tengah kamu, di sekeliling kamu, ya. Nah, saudara, di sini kita lihat, ternyata saudara, kerajaan Allah itu di mana? Kerajaan Allah itu bukan nanti di sorga, saudara. Kerajaan Allah itu ternyata ada di dalam hati saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja kita, Dia bertahta di hati kita. Dia bertahta dalam hidup kita. Tubuh kita ini rumah Tuhan. Kerajaan Allah di mana? Kerajaan Allah itu dalam diri saudara dan saya. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Ada di sekeliling kita orang-orang yang percaya.
Nah, saudara, kalau kita tahu jelas, saudara, bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu bukan nanti di surga, tapi sudah ada dalam hidup saudara dan saya, bahkan dikatakan oleh firman dalam hati kita, maka sungguh sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat rugi kita, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan ahli waris kerajaan, lalu kita tidak menerima berkat sepenuhnya dalam hidup kita. Lalu dalam hidup kita hanya terima berkat, pokoknya saya mati Pak Hebron masuk ke surga. Itu udah cukup. Saya rugi, saudara. Ya. Sehingga kita dalam kehidupan ini kita dipenuhi sakit penyakit, kita hidup dalam kekurangan dan sebagainya, saudara. Saudara, bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah dalam hidup kita karena ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Tetapi saudara, akan ada pertolongan, akan ada jalan keluar, akan ada kemenangan. Karena Yesus Kristus Tuhan Raja itu, Raja kerajaan Allah, dia tinggal dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Nah, yang jadi masalah saudara adalah apa? Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat dan fasilitas kerajaan Allah. Kenapa? Saudara, karena kita ini punya mental, itu masih memiliki mentalitas yang namanya mentalitas perbudakan, saudara ya. Mentalitas perbudakan. Kita akan lihat saudara di dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 16 ya. Di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di sini katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah ini saudara. Saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya pada dasarnya adalah apa? Budak. Budak daripada apa? Budak daripada iblis dan dosa. Kita sama sekali tidak berdaya menghadapi yang namanya dosa dan iblis. Karena kita yang di luar Yesus, kita ini hidup kita secara otomatis sedang dikuasai dosa, diperbudak oleh dosa, dan juga oleh iblis. Tetapi saudara, pada waktu kita sudah bertobat, percaya terima Yesus, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Raja kita. Dan kita sudah otomatis dipatahkan, dibebaskan daripada segala roh perbudakan. Ya, daripada roh ketakutan. Dan kita sudah memiliki status yang baru sebagai anak Allah. Ya, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Nah, ini saudara yang menyebabkan kita saudara terhalang untuk menerima berkat-berkat dan segala janji fasilitas daripada kerajaan Allah. Ya, padahal itu semua sudah disediakan buat kita. Karena masih ada mentalitas perbudakan ini tanpa kita sadari ada menguasai hidup kita. Karena itu saudara, malam ini kita perlu koreksi diri, kita perlu renungkan bersama apakah masih ada ya tanpa kita sadar roh perbudakan ya di dalam kehidupan kita sehingga membuat kita saudara menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Dan seolah-olah nerima aja apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita hidup dalam kekalahan demi kekalahan. Padahal ada janji Tuhan, Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya kemenangan demi kemenangan. Saudara, kita bisa melihat saudara contoh jelas itu, ciri mentalitas budak itu kita bisa lihat contohnya, ciri-cirinya dari kehidupan bangsa Israel. Ya, waktu mereka keluar dari Mesir. Saudara, ciri mentalitas budak itu seperti apa? Saudara, mentalitas budak itu yang pertama dia masih dikuasai dan diperintah oleh tuannya yang
lama. Ya, masih suka dipengaruhi, dikuasai oleh tuannya yang lama. So kita lihat waktu bangsa Israel, mereka bisa keluar dari Mesir itu, saudara, sesuatu hal yang dahsyat. Bayangkan, saudara, Tuhan harus menurunkan 10 tulah. Untuk apa? Untuk menghukum Mesir. Baru bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Saudara, tulah-tulah yang dijatuhkan Tuhan atas Mesir itu tulah-tulah yang betul-betul merupakan mujizat-mujizat yang dahsyat. Ya. Itu, saudara, tidak mungkin secara logika. Tetapi Tuhannya Israel yang melakukan itu. Menunjukkan apa? Tuhannya Israel. Yehova itu Tuhan yang betul-betul maha kuasa, maha dahsyat. Ya. Tuhan kirim katak, ya, sehingga seluruh katak-katak tiba-tiba datang memenuhi seluruh Mesir. Ya. Kemudian kirim juga lalat. Ya, bahkan air, saudara, kemudian dirubah Tuhan jadi darah. Sehingga seluruh air di Mesir itu berubah jadi darah semua. Itu kan mujizat-mujizat yang spektakuler. Dan itu orang Israel lihat. Lihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Bukan diceritain. Bukan diceritain, tapi mereka lihat sendiri. Betapa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir itu benar-benar Tuhan yang maha kuasa dan maha dahsyat. Tetapi, saudara, pada waktu mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka keluar dari Mesir, kemudian Firaun dan tentara Mesir kejar mereka. Di depan mereka lihat laut Teberau yang luas ganas, mereka tidak bisa nyebrang, nggak ada kapalnya. Mereka lihat, saudara, di belakang ada tentara Mesir, ya, dengan pasukannya berkuda, pasukan keretanya mengejar. Waktu lihat itu mereka langsung apa? Mereka langsung ketakutan, saudara. Ya. Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang baru mereka lihat kedahsyatannya dengan 10 tulah yang luar biasa, yang berhasil membawa mereka keluar dari Mesir, itu mereka lupa semua. Ya. Nah, ini, saudara, orang yang mentalitas budak. Ya. Tidak berdaya waktu mereka melihat Mesir, tidak berdaya waktu melihat tuan mereka yang lama ngejar mereka. Nah, ini, saudara, banyak kali tanpa kita sadar, saudara, kita ini tidak berdaya pada waktu kita mengalami masalah. Rasanya kita udah nyerah. Ya. Kita sudah lupa kepada Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Pada waktu kita berhadapan dengan godaan-godaan ataupun dosa yang lama, kadang kita pun menjadi nggak berdaya. Kita menghadapi kembali masalah-masalah yang pernah lama yang mungkin kita pernah alami, kita nggak berdaya, saudara. Kita rasanya nggak berkutik. Nah, ini namanya, saudara, mental budak itu mental masih merasa seperti dikuasai. Ya, ditundukkan oleh Tuhan kita yang lama. Apapun itu, entah itu masalah, entah itu dosa. Nah, ini, saudara, yang menyebabkan kita akhirnya tidak bisa menerima, menikmati akan berkat fasilitas kerajaan Allah. Karena masih mentalitas budak. Bukan mentalitas sebagai anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Kemudian, saudara, kedua, itu budak itu dia punya mentalitas apa? Mentalitas pengemis. Ya. Ini pun, saudara, kita melihat, saudara, dengan bangsa Israel. Waktu mereka sudah keluar dari Mesir, ya, kemudian mereka sampai di satu tempat, ya, masa Meriba, mereka kemudian haus, mereka nggak ada air, ya, mereka teriak-teriak minta air, mereka bersungut-sungut minta air sambil marah-marah ke Musa, ya, mereka
kayak lupa, kayak nggak sadar bahwa mereka itu sesungguhnya adalah umat yang disayang Tuhan. Ya. Kalau untuk bawa keluar dari Mesir aja mereka bisa melihat mujizat yang luar biasa, bahkan laut Teberau dibelah sehingga laut yang ganas itu ya terbelah dua dan mereka bisa berjalan menyeberang tanpa kapal, tanpa perahu. Itu kan mujizat luar biasa. Masa hanya air Tuhan tidak sediakan? Yaitu. Nah ini saudara, mentalitas ngemis. Ya, ada banyak orang Kristen juga tanpa sadar mereka itu punya mentalitas seperti itu. Ya, kalau sedang kesulitan, nggak ada uang, bukannya minta ke Tuhan, tapi minta ke manusia. Ya, berharap ke manusia. Nah ini saudara yang namanya mentalitas pengemis. Saudara, kita harus tahu kita ini anak. Kita itu ahli waris. Ya. Berarti saudara, semua berkat kebutuhan kita itu Tuhan sesungguhnya sudah apa? Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Tanpa kita meminta pun sebenarnya secara otomatis. Ya, segala berkat-berkat yang kita butuhkan, keuangan untuk makan minum kita, untuk kebutuhan kita mungkin membayar listrik, anak sekolah dan lain, sebenarnya secara otomatis Tuhan pasti kirim. Ya, Tuhan pasti kirim. Mengapa? Kita ini anak. Ya, anak itu biasanya semuanya sudah disediakan oleh ayah ibunya. Nah ini. Kemudian saudara, yang ketiga, ciri mentalitas yang ketiga dari budak itu adalah apa? Mentalitas tidak percaya diri dan apa? Rendah diri. Saudara, budak itu tidak punya rasa percaya diri. Ya, karena sekian tahun, bertahun-tahun dia hidup dalam takutan, ya, dia mungkin dihukum, dia dicambuk dan sebagainya. Sehingga dia betul-betul minder, tidak punya percaya diri. Nah, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang Kristen sudah anak Tuhan, itu mentalitas tidak percaya diri dan rendah dirinya kuat. Nah, mentalitas seperti ini membuat apa, saudara? Membuat kita akhirnya mengalami kesulitan untuk percaya kepada janji Tuhan. Untuk percaya kepada apa? Firman Tuhan. Nah, saudara, kita betul-betul minta supaya Tuhan hancurkan ya mentalitas-mentalitas seperti ini di dalam apa? Kehidupan kita. Saudara dan saya ingat, kita ini sudah anak Allah. Ya. Allah itu Bapa kita. Dan firman Tuhan katakan kita ini ahli waris kerajaan Allah. Jadi janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam firman, itu sebenarnya Tuhan berikan buat kita. Kemudian ciri yang keempat, saudara, mentalitas budak itu seperti apa? Mentalitas hidup dalam intimidasi yang namanya ketakutan. Jadi kalau ada masalah datang, itu sudah panik, udah bingung gitu ya. Udah gopo. Ya. Sudah bingung, tidak tahu mau ngapain. Apalagi kalau masalah itu mungkin masalah-masalah yang besar. Ya, sepertinya dunia ini udah mau kiamat gitu. Nah, saudara, ini orang mentalitas budak ini. Ada masalah udah ketakutan sendiri, ada masalah udah bingung. Ya, minta tolong sana, minta tolong sini, ya. Minta tolong pendeta A doain, nanti ke pendeta B, pendeta C dan sebagainya. Ya, hidup terus dalam ketakutan. Hidup terus dalam kekhawatiran. Seolah-olah masalah itu yang datang itu akan membuat hidupnya hancur. Padahal saudara, ada banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita untuk masalah yang terjadi. Itu nggak pernah terjadi. Apa yang kita khawatirkan. Saudara ingat, saudara dan saya adalah anak. Ahli waris kerajaan. Tuhan izinkan masalah-masalah dalam hidup kita itu datang. Untuk apa? Untuk membuat iman kita itu semakin bertumbuh. Semakin meningkat. Untuk membentuk apa karakter-karakter kita supaya kita lebih apa? Lebih baik lagi, ya, supaya karakter kita lebih seperti Yesus. Nah, ini yang kita harus betul-betul mengerti. Karena itu saudara, ya, kita perlu minta supaya Tuhan benar-benar menghancurkan segala mentalitas perbudakan ini dari
kehidupan kita. Ya, supaya kita betul-betul memiliki mentalitas sepenuhnya sebagai warga kerajaan Tuhan. Ya. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, apa maksudnya dengan mentalitas? Ya, mentalitas itu pengertiannya apa? Mentalitas itu adalah keadaan dan aktivitas jiwa. Ya, jadi pergumulan-pergumulan keadaan ya yang terjadi dalam batin jiwa kita ini. Cara berpikir kita, perasaan kita serta cara kita bersikap ataupun bertindak. Ya, itu yang namanya mentalitas. Ya, cara kita melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu, ya kita bertindak itu bicara mentalitas. Mentalitas ini yang nanti akan menentukan gaya hidup, perilaku, dan perkataan-perkataan yang terlontar dari mulut kita. Saudara, biasanya kalau kita mengalami masalah, saudara, dan diintimidasi oleh masalah, itu kelihatan, saudara. Omongan-omongan yang keluar dari mulut kita menunjukkan kita mentalitas kerajaan Allah atau mentalitas budak. Ya, kalau kita, waduh, habis saya. Waduh, hancur deh. Ya, wah, payah. Aduh, saya nggak bisa bikin apa-apa. Nah, itu sudah mentalitas budak. Ya. Tapi kalau kita pada waktu ada masalah, masalah ini boleh datang. Saya percaya saya dapat jalan keluar. Saya percaya saya mengalami kemenangan. Saya percaya Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan kasih saya kekuatan. Saya percaya Tuhan kasih saya... Nah, itu mentalitas kerajaan Allah. Ya. Nah, ini. Jadi saudara, mentalitas ini memang akan menentukan saudara gaya hidup, perilaku, perkataan siap, dan keputusan-keputusan yang kita akan ambil. Pada waktu kita misalnya kejepit gak ada uang, kita ambil sikapnya seperti apa? Kalau kita, aku cari pinjaman aja, aku minta aja ke siapa, ke saudara saya yang kaya dan sebagainya. Itu mentalitas budak, saudara. Tapi orang yang dia betul-betul memiliki mentalis warga kerajaan Allah, waktu dia tidak ada uang, waktu dia kesulitan uang, saya mau minta ke Tuhan. Saya mau perintah dalam nama Yesus supaya berkat keuangan itu datang. Itu namanya anak Allah. Itu namanya saudara dan saya sadar, saudara dan saya ini warga kerajaan Allah. Ya, kita sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, itu diciptakan lengkap terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini merupakan sarana saudara untuk saudara dan saya bisa berkomunikasi dengan dunia roh, yaitu khususnya dengan Tuhan. Sedangkan jiwa merupakan sarana kita manusia dalam bersikap dan bertindak. Pikiran dan perasaan kita itu saudara, itu termasuk dalam aktivitas jiwa. Nah, kita manusia itu dikendalikan oleh apa? Oleh jiwa kita sebelum kita menggerakkan fisik atau tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Jadi yang menggerakkan itu apa? Jiwa. Mentalitas ini bicara mengenai keadaan jiwa kita. Ya, jiwa itu bicara soal pikiran, perasaan, kemauan, saudara. Jadi, saudara, kalau kita disebut warga kerajaan Allah, maka kita seharusnya sudah memiliki mentalitas kerajaan Allah. Dan itu nanti akan kelihatan dalam apa? Dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kemudian apa yang dimaksud dengan kerajaan? Saudara, kerajaan itu dalam kamus bahasa Inggris terdapat arti kata kingdom. Kingdom itu apa? Kerajaan adalah atribut raja, yaitu kekuasaan raja. Ya, kerajaan itu apa? Kerajaan itu bicara soal apa? Kekuasaan raja. Nah, istilah ini ya, itu hampir sama pengertiannya dengan arti kata malkut dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Basilea bahasa Yunani Perjanjian Baru yang diartikan tingkatan kekuasaan dan kedaulatan yang dimiliki seorang raja. Jadi yang dimaksud dengan kerajaan itu apa? Yaitu tingkatan kekuasaan dan kedaulatan yang dimiliki seorang raja. Jadi arti utama daripada kerajaan atau Basilea adalah kekuasaan untuk memerintah atau berbicara tentang kedaulatan raja. Jadi kalau diartikan apa? Arti kerajaan Allah itu adalah pemerintahan dan kekuasaan Allah. Nah, saudara, jadi saudara, kalau kita memiliki mentalitas kerajaan Allah, berarti kita memiliki mentalitas kedaulatan, kekuasaan untuk memerintah seperti seorang raja memerintah. Nah, itu saudara. Ya. Kita sudah punya mentalitas seperti itu. Bukan lagi mentalitas pengemis yang minta-minta
tapi mentalitas yang memerintah seperti raja memerintah. Karena apa, saudara? Sebagai anak semuanya sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Kebutuhan keuangan kita sudah disediakan apa belum? Sudah. Ya, kalau kita sakit, apakah Tuhan juga sediakan fasilitas kesembuhan buat kita? Sudah Tuhan sediakan. Saudara, tidak ada apapun yang saudara dan saya butuhkan sebagai anak Tuhan yang Tuhan tidak sediakan. Semua sudah sediakan. Tinggal kita memakai otoritas kita sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah, untuk ambil itu semua dengan iman. Untuk memerintahkan berkat-berkat itu untuk datang di dalam apa? Kehidupan saudara dan saya. Kita lihat saudara di dalam firman Tuhan, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ya. Wahyu 5 ayat 10, Pak. Wahyu 5 ayat yang ke-10, ya. Di situ dikatakan apa? Dan engkau, maksudnya Tuhan, telah membuat mereka itu siapa? Saudara dan saya, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, dalam King James Version bahasa Inggris, saudara, dalam bahasa aslinya saya lebih cocok ini dikatakan, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Ya, jadi saudara, Tuhan itu telah membuat saudara dan saya ini menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah. Dan kita akan memerintah ini sebagai apa? Raja dan imam di mana? Di bumi. Nah, inilah saudara mentalitas yang saudara harus miliki. Sebagai apa? Sebagai anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Karena itu saudara, satu contoh Matius 10 ayat 7 sampai 8. Matius 10 ayat 7 dan 8 dikatakan apa di sini? Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Menarik, sudah dikatakan sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kita bukan disuruh Tuhan tolong sembuhkan si A yang sakit, Tuhan tolong usir setan yang menguasai si B. Ya, nggak ada. Kita disuruh apa? Perintah dalam nama Yesus. Hai kamu yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hai setan, engkau keluar dari si A. Kita disuruh memerintah, saudara. Nah, ini saudara bicara apa? Ini sudah bicara karena kita ini anak Allah, saudara dan saya warga kerajaan Allah. Karena itu malam ini, saudara, Tuhan mau menghancurkan segala mentalitas perbudakan dari kehidupan kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya sadar, ingat, saudara mengenakan mentalitas yang baru. Saudara dan saya sadar kita ini adalah anak Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan. Jadi untuk segala yang kita butuhkan, kita nggak perlu ngemis-ngemis lagi. Ya, kita ambil dengan iman. Kita perintah berkat-berkat itu datang. Maka semua itu akan datang. Kenapa? Karena saudara pakai otoritas saudara dan saya sebagai anak Allah dan sebagai warga kerajaan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa saudara ya. Saya nggak tahu ini Pak David ini mau doa langsung, yang meminta doa langsung saya doakan satu persatu atau bagaimana tekniknya? Pak, setelah doa penutup Pak. Setelah doa penutup ya. Baik, saya doakan dulu secara keseluruhan. Kalau ada di antara saudara yang rindu, ya mungkin saudara merasa masih ada mentalitas perbudakan, mungkin masih ada roh ketakutan, roh kesusahan menguasai saudara. Kalau saudara mengalami masalah persoalan selalu bingung, saudara panik, ya, saudara bisa angkat tangan di tempat, kita akan berdoa. Supaya malam ini benar-benar Tuhan menghancurkan setiap roh ketakutan, semua mentalitas perbudakan dari hati hidup saudara. Dan benar-benar malam ini firman ini termeterai dalam hati kehidupan saudara. Saudara betul-betul saudara sadar saudara adalah anak Allah. Saudara adalah warga kerajaan Tuhan. Kurabasyikira. Saudara taruh tangan ya.
Tangan kiri di dada saudara, tangan kanan sudah angkat ke Tuhan, minta supaya Tuhan lepaskan. Kunarabashikirabasangka. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kerajaan Allah sesungguhnya ada dalam hati dan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, Engkau tidak lagi memberikan kami roh perbudakan, roh ketakutan, tapi Engkau memberikan kami roh-Mu yang kudus sendiri, di mana kami diangkat jadi anak Tuhan, dan kami adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Kami berdoa Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di ruang Zoom ini satu persatu. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang masih Tuhan menjadi lemah tidak berdaya waktu menghadapi masalah persoalan, apapun itu, sakit penyakit. Kalau ada mereka yang mengalami kesusahan ketakutan, dalam nama Yesus Kristus, segala mentalitas perbudakan ini kami runtuhkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami robohkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua benteng-benteng iblis di dalam hati, pikiran, perasaan umat-Mu, kami robohkan semua dalam nama Yesus Kristus. Terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Semua dirobohkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, malam ini firman-Mu Tuhan yang kami dengar akan termeterai di dalam batin, jiwa, pikiran, perasaan, kemauan mereka satu persatu. Ada satu mentalitas yang baru. Jubah mentalitas yang baru melekat dalam pikiran, perasaan, kemauan mereka. Di dalam batin, jiwa, roh mereka dalam nama Yesus. Di mana mereka sadar. Mereka sadar sesadar-sadarnya. Mereka ingat terus sepanjang hari, 24 jam sehari, bahwa mereka masing-masing adalah anak Allah, warga kerajaan Allah. Dan kami memiliki mentalitas yang baru sebagai mentalitas kerajaan Allah, di mana kami akan memerintah sebagaimana seorang raja memerintah. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami anak-anak Tuhan semua otoritas itu. Bahkan segala berkat-berkat yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dimeteraikanlah firman-Mu, kebenaran-Mu. Biar ini benar-benar menjadi rema. Menumbuhkan iman kami, menguatkan bahkan menambahkan iman kami. Dan biarlah mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Hebron yang sudah melayani kami. Sebentar sebelum doa penutup kita akan melihat beberapa pengumuman. Silakan Lukas. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Mungkin yang baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa malam online setiap hari Senin, untuk Senin depan tanggal 28 Maret 2022 jam 7 malam bersama Bapak Pastor Handoko. Datang dan terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Untuk ibadah raya online setiap hari Rabu, untuk Rabu depan tanggal 30 Maret 2022 jam 7 malam bersama Bapak Gembala kita, Bapak David Lee. Ada perjamuan kudus, bisa siapkan roti dan anggur di rumah sendiri-sendiri. Ucapan terima kasih kepada Bapak Yeskiel Hebron, kiranya Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakannya. Tuhan memberkati. Persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Anda-anda yang mau didoakan oleh hambanya, Bapak Yeskiel Hebron, setelah doa penutup, Anda bisa stay di Zoom. Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live setelah doa penutup. Biar setiap tangan yang terangkat Tuhan malam hari ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan.
Karena kami sudah mendengar firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kalau kami adalah warga-warga kerajaan surga yang layak memerintah, yang layak mendapatkan apa yang menjadi jaminan kami. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu, Pak Yeskel Hebron, yang sudah menabur firman dengan begitu luar biasa. Berkati pelayanannya, keluarganya, apa yang dibutuhkan dengan berkat-berkat yang baru, Tuhan senantiasa sediakan setiap waktu. Terima kasih seberapa banyak kami yang hadir malam hari ini. Semua sudah dijamah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, biar tangan-tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkanmu, menyembuhkanmu, mengangkatmu naik dan tidak pernah turun, dan menaruh status warga kerajaan Allah di pundakmu. Dan engkau menjadi pribadi yang kuat hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.